Pukul 4 sore Singapura. Sesuai dengan ucapannya pagi tadi, kini Gilang telah kembali ke apartemen, membuat Rena sedikit terkejut karena kepulangan yang tidak biasanya. Assalamualaikum, ucap Gilang saat memasuki apartemen dan mendapati Rena yang tengah membersihkan ruang tamu. Waalaikumsalam, Mas, jawab Rena, lalu berjalan ke arah Gilang dan menyalip tangan suaminya. Gilang menghembuskan nafas lelah sambil mendudukkan diri di atas sofa ruang tamu. Sayang, bisa buatkan jus, ucap Gilang sambil menyandarkan punggung dan kepala mendongak menatap langit-langit ruang tamu. Oke, tunggu sebentar, ucap Rena, lalu buru-buru memasuki dapur. Tidak lama kemudian, Rena pun kembali ke ruang tamu dengan membawa nampan berisi segelas jus untuk suaminya. Makasih ya, ucap Gilang, lalu mengambil gelas jus tersebut dan meneguknya hingga tandas. Rena mendudukkan diri di samping Gilang, menunduk menatap lantai. Gilang menatap aneh istrinya yang tiba-tiba terdiam seperti merenungkan sesuatu. Ada apa? Tanya Gilang, sembari meletakkan gelas jus itu di atas meja. Nomor Kak Reno gak aktif, padahal kemarin masih aktif. Lirih Rena, menunduk menahan tangisnya. Gilang menghela nafas pelan, mendekati Rena lalu mengusap pucuk kepala istrinya. Tenanglah, Reno pasti tengah menenangkan diri sekarang. Jika dia masih tetap mengabaikan kamu, kita akan menyusulnya ke LA. Jangan sedih lagi. Sudah cukup 3 bulan ini kamu bersedih karena aku. Mulai sekarang jangan bersedih lagi. Aku akan melakukan apapun agar kamu senang dan bisa tersenyum lagi, ucap Gilang, menarik Rena ke pelukannya. Rena membalas pelukan suaminya itu, mencoba menghilangkan kekhawatirannya tentang kakaknya. Ia takut Reno akan terus membencinya dan tak ingin bertemu dengannya lagi. Pukul 12 California, LA. Reno masih terbangun dari tidurnya. Ia baru saja tiba beberapa menit yang lalu dari Indonesia, dan kini sudah berada di kamarnya untuk beristirahat sebelum masuk ke kampusnya besok pagi. Reno menghela nafas kasar, lalu menyibakkan selimutnya dan bangkit dari tidurnya. Reno membuka pintu kamarnya, berjalan pelan ke arah dapur apartemen miliknya. Reno membuka pintu lemari pendingin, mengambil botol air dingin lalu meneguknya tanpa memindahkan ke gelas. Reno menutup pintu lemari pendingin itu, masih dengan meneguk air dingin di botol. Saat ia berbalik setelah menutup kembali pintu lemari pendingin, ia dikejutkan akan penampakan sesuatu yang menakutkan. Pure. Reno menyemburkan air dari mulutnya hingga mengenai sosok berwajah putih pucat seperti hantu. Reno, teriak Ahra. Plak. Beberapa menit kemudian, Reno duduk diam di salah satu kursi di dapur, menyentuh pipinya yang terasa panas karena tamparan keras Ahra tadi. Ia menatap malas wanita yang berdiri di hadapannya itu, yang terus saja mendengus kesal. Kamu itu kalau mau nyembur air jangan ke muka orang dong, kesal Ahra dengan ketiga kalinya, sejak tangannya melayang ke pipi mulus Reno. Lah, jangan salahin aku dong, aku mana tahu kalau kamu ada di belakang. Mana pakai masker putih lagi, udah kayak Kunti tahu nggak? Protes Reno, dan berteriak saat Ahra menarik telinganya. Ahra, sakit, pekik Reno, berusaha melepaskan tangan Ahra yang sudah seperti capit kepiting menjepit telinganya. Mana ada Kunti cantik kayak gini, ucap Ahra membela diri. Reno mengelus telinganya sambil menatap seksama wajah Ahra, di mana masker yang digunakan oleh wanita itu telah terhapus di bagian kening dan pipi sebelah kiri karena air semburan Reno tadi. Cantik, pede banget mbak, mana udah jadi makin kayak Kunti lagi, ucap Reno terang-terangan. Ia memang tidak bisa berbohong jika sudah berhadapan dengan Ahra, dan semua kejujurannya akan selalu berakhir dengan larinya ia karena menghindari kemarahan gadis gila, yang sialnya tinggal satu apartemen dengannya. Cuma beda kamar. Reno sialan, teriak Ahra, dan dengan cepat pria berbadan tegap itu berlari kembali ke kamarnya. 2 minggu kemudian, pukul 6:30 pagi Singapura.
Sudah 2 minggu sejak kejadian itu, kini banyak perubahan yang terjadi dengan rumah tangga Rena. Gilang yang sudah mulai sarapan pagi setiap harinya, dan selalu pulang tepat pukul 4 sore, makan malam bersama, bahkan jalan-jalan saat hari libur Gilang. Rutinitas yang sempat hilang, kini kembali Rena lakukan, yaitu menyiapkan sarapan pagi untuk dirinya dan suami. Kini semua makanan yang ia masak akan dimakan oleh suaminya, tidak seperti sebelum kejadian itu. "Pagi sayang," sapa Gilang yang sudah rapi dengan kemeja berwarna navy dan celana kain berwarna hitam. "Pagi juga," balas Rena, sembari mengaduk kopi untuk Gilang karena sarapan buatannya sudah jadi sejak tadi, dan bahkan sudah tersedia di atas meja makan. Rena mulai terbiasa dengan panggilan yang sering Gilang ucapkan, meski masih membuat ia berdebar setiap kali mendengarnya. Rena mengangkat cangkir kopi ke atas meja makan, meletakkan tepat di samping piring makan Gilang. "Terima kasih," ucap Gilang, lalu mulai menatap Rena yang kini menyedokkan nasi goreng sosis telur spesial buatannya ke piring Gilang. Setelah melakukan hal itu, Rena pun duduk di samping suaminya, lalu mulai menyedokkan nasi ke mulutnya. "Sayang," panggil Gilang yang belum menyentuh makanannya. "Iya," ucap Rena dengan mulut yang mengunyah sambil menatap Gilang. Itu, maksudnya umurku sudah tidak muda lagi, dan juga aku sangat ingin menggendong bayi. Jadi," ucap Gilang yang terhenti kalau melihat raut wajah terkejut Rena. "Kamu baik-baik saja?" tanya Gilang, menatap khawatir dengan reaksi Rena. Rena meraih air putih miliknya dan meneguknya hingga setengah, sementara Gilang menepuk pelan punggung istrinya. Rena terkejut mendengar ucapan Gilang, yang secara tidak langsung meminta haknya. "Kamu baik-baik saja kan?" tanya Gilang, khawatir saat Rena tak kunjung berbicara. Rena hanya menganggukkan kepalanya, menoleh perlahan menatap Gilang dengan wajah memerahnya. Tidak usah difikirkan, aku hanya bercanda," ucap Gilang dengan senyum di bibirnya. Setelah mengucapkan hal itu, Gilang pun menyantap sarapan paginya dengan cepat. Sementara Rena merasa tak enak karena membuat suasana hati suaminya menjadi seperti itu. Beberapa menit kemudian, selesai sarapan, Gilang pun berpamitan pada Rena. Sekilas Rena melihat raut wajah sedih pada wajah suaminya. Bukannya menolak, Rena hanya terkejut dengan hal tiba-tiba yang diucapkan suaminya itu. Toh mereka sudah sah, jadi tidak akan ada larangan atau masalah ketika mereka melakukan hubungan suami istri. Rena menghela nafas kasar, lalu menutup pintu apartemennya dan berjalan mendekat ke arah sofa. Rena terdiam sejenak sebelum meraih ponselnya dan menghubungi nomor seseorang. "Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi." Rena memutuskan panggilan saat hanya mendengar suara operator. Ia menghembuskan nafas kasar. Kini pikirannya kacau. Kakaknya mulai lost kontak dengannya. Dan tadi ia membuat suaminya sedikit salah paham padanya. "Apa yang harus aku lakukan?" ucap Rena, memejamkan mata sendiri mencoba mengatur deru nafasnya. Pukul 8 malam Singapura. Rena tengah duduk di atas tempat tidur sambil melirik suaminya yang begitu fokus di sofa di kamar mereka, menatap lurus pada laptopnya. "Mas," panggil Rena, membuat Gilang mendongak menatapnya. Sejak makan malam tadi, Gilang tak mengeluarkan sepatah kata pun dari bibirnya, membuat Rena semakin merasa bersalah. "Ada apa?" tanya Gilang lalu kembali fokus pada laptopnya. Itu," Rena menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, bingung harus memulai dari mana. "Itu apa?" tanya Gilang tanpa menoleh pada Rena. Itu," belum selesai Rena berbicara, tiba-tiba lampu padam. "Mas Gilang!" teriak Rena ketakutan.